Setelah meninggalkan reruntuhan api Banyan, Xiaoyan, Xiaoshuan, dan dua saudara Huo kembali menuju klan Xiao. Misi utama Xiaoshuan tampak jelas, membawa pulang Xiaoyan ke dalam keluarga. Namun lebih dari itu, klan Xiao kini menjadi tempat paling aman dan tepat bagi Huo Xing dan Huo Xin. Meskipun klan tersebut masih penuh dengan intrik dan orang-orang yang sulit diatur. Dalam perjalanan panjang itu, Xiaoyan meminjam pedang anggrek tenang dari Xiaoshuan untuk menyelami jejak pertarungan antara tetua Xiao Yitian dan Yaulan dari pedang suci. Dari nada suara Xiaoshuan, Xiaoyan menyimpulkan bahwa pertarungan itu mungkin berakhir tragis bagi salah satu dari mereka. Namun fokus utama Xiaoyan bukan pada pertarungan itu, melainkan pada nasib Bai Hua. Ia sangat berharap bisa mendapatkan pil pertanyaan surga untuk menyelamatkan wanita itu. Tetapi sayangnya, kabar dari Xiaoshuan membuatnya kecewa. Tak satu pun dari dua orang itu memiliki pil tersebut. Harapan kini hanya tertuju pada dua hal yang hampir mustahil. Pil ketiga yang keberadaannya tidak diketahui, atau sang leluhur menara pil, seorang tokoh legendaris yang masih jauh dari jangkauan Xiaoyan. Selama 2 bulan penuh, mereka menempuh perjalanan dan akhirnya tiba di kota Tianyang, gerbang menuju klan Xiao. Di sana, mereka disambut oleh Anan, kepala klan An, yang memperlihatkan sikap sangat hormat kepada Xiaoyan. Hal itu membuat orang-orang di sekitar melongo tak percaya. Bagaimana mungkin seorang muda seperti Xiaoyan dipanggil tuan muda oleh seorang kepala klan? Namun reaksi Xiaoyan mengejutkan semua pihak. Ia menolak panggilan itu dengan sopan namun tegas, bahkan membuat Huo Xin nyaris tertawa. Ketika Anan lalu menyampaikan kabar bahwa Xiaoyan telah ditunjuk sebagai kepala kabinet klan Xiao, Xiaoyan sendiri tampak terkejut. Xiaoshuan tidak pernah membahas hal ini selama perjalanan, seolah-olah berita sebesar itu adalah hal sepele. Namun kegembiraan kecil itu segera pudar ketika Anan membawa kabar serius. Keluarga Zhao yang berada di bawah klan Xiao telah memperluas kekuatannya secara mencurigakan. Mereka menguasai lebih dari selusin kota dan mengendalikan hampir 100 kekuatan keluarga. Wajah Xiaoshuan menjadi dingin saat mendengar ini. Dengan suara tajam, dia menyatakan bahwa sudah waktunya memberi pelajaran pada mereka yang melampaui batas. Perjalanan menuju kota Xiao pun dilanjutkan dalam diam. Pada saat ini Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya. Ia merenungi kekacauan internal klan Xiao, mengingat bagaimana 3 kepala klan besar telah dieliminasi oleh leluhur sendiri. Ia juga kembali mengingat seorang ahli misterius yang ditemuinya dahulu saat pergi dari klan Xiao. Kini semua kenangan itu mengalir deras saat kota Xiao yang megah dan kokoh muncul di depan mata. Huo Xing dan Huo Xin tak bisa menyembunyikan rasa takjub mereka melihat keagungan kota tersebut. Mereka pernah menjelajahi banyak kota di dataran api mengalir. Namun semua itu terasa kecil dibandingkan dengan kota Xiao. Xiaoyan pun larut dalam nostalgia. Ia mengingat betapa keras dan rumitnya awal kedatangannya di kota ini. Banyak yang menolaknya, bahkan mencoba menyingkirkannya. Namun sekarang, ia kembali dengan posisi dan kekuatan yang jauh berbeda. Senyum kecil menyungging di wajahnya saat mengingat seseorang yang pernah mencoba mengusirnya. Itu sebuah ironi yang manis. Dan tepat saat pikirannya melayang, sebuah suara terkejut memanggil namanya dari kejauhan. Xiaoyan, kau sudah kembali. Xiaoyan menghentikan langkahnya. Dia menoleh dan menemukan wajah seseorang yang dahulu menyambutnya dengan permusuhan. Xiao Zhuhang. Dengan senyum setengah mengejek, Xiaoyan menjawab dengan santai. Saya juga. Namun momen itu belum usai. Seorang pria berdiri di depan Xiao Zhuhang, menatap tajam ke arah Xiaoyan. Ucapan dinginnya menciptakan ketegangan di udara. Xiaoyan mengamati mereka berdua, lalu bergumam pelan. Kalian berdua benar-benar bersama. Sungguh mengejutkan. Sesuatu jelas sedang menanti di balik gerbang kota Xiao. Dan seperti biasanya, Xiaoyan tak akan berjalan dengan santai di tengah arus kekuasaan dan intrik yang semakin membesar. Singkat cerita, di tengah keramaian, Xiaoyan menyeringai sinis saat melihat perubahan drastis pada Xiaoyan, yang kini tampak jauh lebih tangguh. Yang mengejutkan, ia bahkan tampak berjalan di belakang Xiao Zhuhang. Sikap yang bertolak belakang dari kepribadiannya yang dulu arogan. Xiaoshuan yang menyaksikan dari dekat, menjelaskan bahwa Xiaoyan telah diberi hadiah oleh Xiao Feng. Xiao Zhuhang, sang bocah keras kepala, dititipkan padanya agar bisa dijinakan. Namun sesungguhnya, ini adalah cara terselubung untuk memberi Xiaoyan sumber daya yang layak ia miliki, memanfaatkan pengaruh Zhuhang. Meskipun pada permukaan Zhuhang tampak tidak menyukai Xiaoyan, 2 tahun berlalu telah membuatnya berkembang dan mulai menghargai kerja keras mentornya. Namun ketegangan nyata mulai terasa ketika Xiaoyan menantang Xiaoyan secara langsung. Nada bicaranya masih arogan seperti dulu, membuat kerumunan mulai memperhatikannya. Nama Xiaoyan telah cukup terkenal di kota Xiao.
sehingga banyak yang terkejut melihat ia bersikap demikian kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya menanggapinya dengan santai dan sedikit mengejek, memancing kemarahan lawannya. Duel pun dimulai. Xiaoyan menyerang lebih dulu dengan aura tirani tingkat leluhur asal bintang 5. Tetapi saat Xiaoyan melepaskan auranya, semua orang terkejut. Leluhur asal bintang 7. Dalam 2 tahun, lonjakan kekuatannya luar biasa. Xiaoyan yang telah berlatih siang malam nyaris tak percaya. Ia telah bekerja keras, namun tetap tertinggal jauh. Tak terima, Xiaoyan menerjang. Serangannya begitu kuat, namun Xiaoyan menangkisnya dengan mudah, bahkan memuji kekuatan ledakan pukulannya yang sudah meningkat. Tapi pertarungan belum selesai. Xiaoyan dan Xiao Zhuhang tiba-tiba menggabungkan kekuatan mereka, membentuk segel gabungan. Sebuah teknik dao kombinasi yang mengejutkan Xiaoyan. Mereka memanggil paus batu, seekor paus raksasa yang menyerap kekuatan sekitarnya dan menyerang Xiaoyan dengan daya hisap luar biasa. Namun Xiaoyan menerima tantangan itu dengan senyuman dan mengerahkan kekuatan api surgawinya. Api merah menyala dari lengannya, dan saat paus menelan sebagian lengannya, alih-alih kalah, Xiaoyan malah membalikan keadaan. Api menyebar dari dalam tubuh paus batu, membakar dan melelehkannya dari dalam. Tak lama paus itu lenyap, berubah menjadi genangan magma panas yang dikendalikan oleh Xiaoyan sendiri. Saat suhu udara memanas dan ketegangan mereda, sorot mata penonton pun berubah. Mereka tidak lagi melihat Xiaoyan sebagai pemuda biasa, tetapi sebagai kekuatan sejati yang tak bisa diremehkan. Setelah pertarungan dengan Xiaoyan pun kini kembali ke klan Xiao setelah sekian lama menghilang, dan kedatangannya langsung menyita perhatian banyak orang. Pembicaraan tentangnya segera mengemuka di seluruh jalan, mengenang peristiwa beberapa tahun lalu ketika dia berhasil mengalahkan Xiaoyan yang saat itu tak terkalahkan. Kini Xiaoyan bukan hanya kembali, tetapi juga jauh lebih kuat, bahkan mampu menandingi serangan gabungan Xiaoyan dan Xiao Zhuhang dengan mudah. Banyak yang terkejut mendengar pencapaian luar biasa ini. Di dalam klan, pertemuan Xiaoyan dengan sahabat lamanya, Pai Hua dan Lian terasa hangat. Setelah sekian lama berpisah, keduanya saling berpelukan. Tak dapat menahan kegembiraan mereka. Dalam suasana yang akrab itu, Xiaoyan memperkenalkan saudara-saudara Huorong kepada mereka, yang semakin mempererat hubungan di antara mereka. Huoxing dan Huoxin, yang sebelumnya lebih pendiam, kini semakin dekat dengan anggota klan Xiao lainnya, menciptakan suasana yang menyenangkan. Namun kabar mengenai kembalinya Xiaoyan dengan cepat menyebar ke seluruh klan, termasuk ke gunung belakang, tempat Xiao Zhen tinggal. Mendengar bahwa Xiaoyan kini telah maju ke leluhur asal bintang 7 dan mampu mengalahkan Xiaoyan dengan satu tangan, membuat Xiao Zhen terkejut sekaligus bangga. Namun kedatangannya tidak hanya membuat klan Xiao terkejut. Xiao Ling yang selama ini tampak tak tertarik, mendengar kabar tersebut dan langsung bergegas turun gunung untuk menemui Xiaoyan. Meskipun diberi peringatan untuk menunggu, dia tidak sabar untuk bertemu dengan Xiaoyan. Sementara itu di dalam klan, hubungan antara anggota semakin akrab. Wuxing dan Bai Hua yang berasal dari garis keturunan yang sama, saling memahami tanpa banyak kata. Sementara itu Lian dan Huoxin yang lebih muda, semakin dekat dan sering mengobrol dengan riang. Suasana hangat ini membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Bahkan mereka sedikit linglung saat melihat kedekatan mereka. Namun di malam hari, setelah semuanya kembali ke kamar mereka, Xiaoyan tetap terjaga di atas atap dan merenung. Meski dikelilingi oleh teman-temannya dan suasana yang akrab, dia merasa ada rasa kecewa dan frustasi yang tak bisa dia ungkapkan. Di bawah langit malam yang tenang, tubuh Xiaoyan berbaring malas di atap. Emosi dalam hatinya agak rumit. Tatapan Xiaoyan menatap langit malam yang gelap. Pertemuan-pertemuan terakhirnya selama kurun waktu ini berulang kali terputar dalam benaknya. Terutama ketika ia mengingat kembali hubungan intim antara Lian dan Wuxing di siang hari. Kenangan mendalam Xiaoyan tentang gaun panjang berwarna putih dan tubuh yang halus muncul tanpa sadar. Dokter peri kecil, gumamnya pelan berulang-ulang. Begitu kenangan di lubuk hati terdalam tergali, sulit untuk menyembunyikannya. Hari-hari ketika gadis bergaun putih itu menemaninya semakin jelas dalam benak Xiaoyan. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, rasanya masih seperti kemarin ketika ia mengingatnya. Dari kota kecil yang tidak mencolok di kaki gunung, hingga benua para ahli tempat para pahlawan berdiri berdampingan, gadis itu tidak menyesal, tidak peduli berapa banyak bahaya yang ditemuinya di sepanjang jalan. Bahkan ketika dia datang ke benua asing itu sendirian, dia masih dengan paksa menerobos penghalang dan menyamakan jarak di antara mereka dengan seluruh dunia. Namun pada akhirnya, Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah berat saat mengingat kembali pertempuran di Villa Tianyun. Riak muncul di matanya yang telah berdarah selama bertahun-tahun.
Hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri yang tak berkesudahan. Jika bukan karena dia saat itu, gadis itu tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Ketika dia memikirkan sekte Due dan Susan, niat membunuh yang tak berujung melonjak ke dalam kepalanya. Dia mengatupkan giginya erat-erat, menyebabkannya mengeluarkan suara berderit. Bahkan langit malam di depannya mulai terdistorsi karena amarahnya. Retakan terdistorsi mulai menyebar. Butuh waktu yang lama sebelum emosi Xiaoyan perlahan-lahan tenang. Dia menghirup udara dingin beberapa kali sebelum menghembuskan dalam-dalam. Dia memejamkan mata dan mengingat. Hari ini, ketika dia mengetahui bahwa Xiao Xuan bertanggung jawab atas kabinet klan Xiao, sebuah dorongan muncul di hatinya. Jika dia bisa meminjam fondasi klan Xiao untuk membalas dendam demi dokter peri kecil, dia tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan ketidaksabaran ketika dia berpikir untuk bisa membunuh Wudu, Susan, dan yang lainnya. Bahkan nafasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Namun pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan dengan paksa menyingkirkan pikiran ini dari hatinya. Dokter peri kecil telah mati untuknya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Xiaoyan hanya bisa membalas dendam secara pribadi untuk dokter peri kecil. Akan tiba saatnya dia akan membalas dendam atas semua hutangnya dengan sekte Due. Saat pikiran ini muncul di benaknya, sosok Susan perlahan muncul di kedalaman mata Xiaoyan. Tangannya yang baru saja rileks tiba-tiba mengepal lagi. Singkat cerita, hari berikutnya, klan Xiaoyan telah tenang selama beberapa waktu, sekali lagi menjadi bersemangat. Ini karena para jenius klan Xiao yang jarang menunjukkan diri telah berkumpul bersama pagi ini. Selain itu, mereka semua menuju ke arah yang sama. Sikap mereka yang agung dan perkasa cukup mengesankan. Bahkan beberapa tetua di klan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka. Xiaoyan sedang membolak-balik cincin penyimpanan yang awalnya milik Bai Sheng dengan bosan di dalam aula utama. Setelah mencari beberapa saat, bahkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh atas nama Bai Sheng. Selain sejumlah kecil pil obat tingkat 7, bahkan tidak ada satupun metode ki atau teknik dao kelas atas di cincin penyimpanan leluhur asal bintang 8 ini. Bahkan teknik dao tingkat tertinggi hanyalah pada kelas rendah. Xiaoyan bahkan tidak dapat melihat sisanya. Namun saat Xiaoyan sedang mengutak-ngatik cincin penyimpanan, sebuah silinder kayu layu di dalam cincin penyimpanan menarik perhatiannya. Ini karena dari apa yang bisa dilihatnya, bahan dari silinder kayu layu itu ternyata adalah pohon beringin api. Pohon beringin api merupakan pohon unik yang hanya ada di dataran api mengalir. Kekuatan penangkalnya terkenal di seluruh wilayah tengah. Apa yang lebih boros daripada menggunakan pohon beringin api untuk menyimpannya? Xiaoyan mengeluarkan silinder kayu itu karena penasaran. Saat silinder itu masuk ke tangannya, perasaan hangat terpancar ke telapak tangannya. Di saat yang sama, Huo Xing yang duduk di seberangnya juga mengalihkan pandangannya ke silinder kayu di tangan Xiaoyan. Dia segera mengerutkan kening saat dia dengan cepat memikirkan sesuatu dalam benaknya. Xiaoyan juga mengamati silinder kayu itu saat ini. Setelah memastikan tidak ada batasan di dalamnya, dia dengan hati-hati membuka penutup di sisi silinder kayu itu. Gelombang panas melonjak keluar saat penutupnya dibuka. Xiaoyan memiringkan kepalanya sedikit dan melihat bagian dalam silinder kayu itu. Setelah diperiksa lebih dekat, itu tampak seperti sebuah gunungan. Ketika Xiaoyan mengeluarkannya, kata-kata emas di atasnya segera membuat matanya berbinar. Pil pemadam api roh bumi. Saat tatapan Xiaoyan tertuju pada gunungan itu, Huo Xing sepertinya teringat sesuatu dan tiba-tiba membuka mulutnya. Apakah kamu mengenal benda ini? Melihat Huo Xing menyebutkan formula bil sekilas, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Dia kemudian menimbang gulungan di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Huo Xing mengangguk sedikit dan terus berbicara. Formula pil ini diciptakan oleh para leluhur suku beringin api. Namun pil ini telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Saya tidak menyangka akan memiliki kesempatan untuk melihatnya hari ini, ucap Huo Xing. Keterkejutan muncul di wajah Xiaoyan saat mendengar kata-kata ini. Tanpa ragu ia meletakkan gulungan itu kembali ke dalam silinder kayu. Ia mengangkat tangannya dengan lembut dan menyerahkannya kepada Huo Xing di bawah dukungan kekuatan tak terlihat. Ia tersenyum dan berkata, "Saudara Huo Xing, karena formula pil ini adalah peninggalan suku beringin api dan kebetulan aku pernah bertemu denganmu, maka ini dapat dianggap sebagai pengembalian kepada pemilik aslinya." Namun dalam hal ini, Huo Xing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mendorongnya ke belakang. Dia mengangkat bahu tanpa daya dan ia berkata, "Jangan khawatir, kau lebih cocok. Aku bukan seorang alkemis. Jika formula pil ini jatuh ke tanganku, itu hanya akan menjadi gulungan yang tidak berguna. Jika kau benar-benar ingin mengembalikannya, mengapa kau tidak menunggu sampai kau menyempurnakan pil pada gulungan itu dan memberiku beberapa? Itu akan jauh lebih berharga." Hahaha.
Mendengar kata-kata ini, mereka bertiga tidak bisa menahan tawa. Rencana Huo Xing lebih praktis dan mengesankan daripada mendapatkan formula pil. Pada saat ini sebelum tawa 3 orang di aula itu mereda, Huo Xing bergegas masuk dengan ekspresi bingung. Tawa 3 orang di aula itu juga berhenti tiba-tiba. Senior Xiaoyan, ini tidak baik. Ada begitu banyak orang yang tiba-tiba menerobos masuk dari luar. Seruan gadis muda itu terdengar. Ekspresi Xiaoyan dan 2 orang lainnya sedikit berubah. Gadis itu mengerutkan kening dan menatap Bai Hua sambil bertanya dengan suara yang dalam. Mungkinkah itu Xiao Dingtian? Saat suaranya jatuh, serangkaian langkah kaki terdengar dari luar pintu. Setelah itu suara tawa yang jelas terdengar dari halaman. Hahaha, sepupu Xiaoyan, mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu akan kembali? Selama 2 tahun terakhir, kami berharap kamu akan kembali secepatnya. Saat tawa itu terdengar, sekelompok sosok yang dikenalnya dengan cepat muncul di depan pintu ruang tamu. Xiaoyan juga sedikit terkejut saat melihat barisan di depannya. Senyum hangat segera muncul di wajahnya saat dia berkata, "Jadi ini kalian." Pada saat ini sekelompok orang yang datang ke pintu Xiaoyan adalah anggota generasi muda yang pernah berhubungan dengan Xiaoyan di klan Xiao. Dengan Xiao Xiaojun sebagai pemimpin, Xiao Lei, Xiao Zuobin, dan yang lainnya semuanya hadir. Bahkan Xiao Tian yang selalu berselisih dengan Xiaoyan telah muncul. Setelah pengorbanan klan, Xiaoyan terkejut melihat peningkatan pesat kekuatan keluarganya. Semua orang yang hadir di ruang tamu kini memiliki kekuatan yang luar biasa. Xiao Lei dan Xiao Zuobin mencapai alam leluhur asal bintang 7, sementara Xiao Xiyu telah mencapai leluhur asal bintang 8. Bahkan Xiao Zhoujun berada di ambang puncak alam leluhur asal bintang 9. Xiaoyan yang sudah berada di leluhur asal bintang 7 tingkat menengah merasa yakin dalam beberapa tahun dia akan mencapai tahap yang mulia asal. Namun perhatian semua orang tertuju pada Xiao Ling'er yang kemajuannya paling mencolok. Dalam waktu 2 tahun, kultivasinya melonjak pesat dari bintang 2 ke bintang 6, bahkan melampaui beberapa anggota keluarga lainnya. Dengan penuh semangat, Xiao Ling'er menantang Xiaoyan untuk bertarung. Namun Xiaoyan hanya bisa tersenyum malu. Pertarungan mereka sendiri pun seringkali berakhir dengan Xiao Ling'er menangkap amarahnya setelah dikalahkan. Meskipun demikian, gadis itu akhirnya menjadi lebih tertib setelah bergabung dengan leluhur asal bintang 6. Di tengah obrolan, Xiao Zhoujun mencuri perhatian dengan mengatakan bahwa Xiaoyan telah mengalami perkembangan luar biasa dalam 2 tahun terakhir. Semua orang terkejut mengetahui bahwa Xiaoyan telah mencapai leluhur asal bintang 7, yang menunjukkan peningkatan kekuatannya yang hampir tidak terbayangkan. Bahkan Xiao Zhoujun dan yang lainnya yang sudah sangat kuat merasa seperti mereka baru memulai saat melihat pencapaian Xiaoyan. Suasana sempat riuh karena kegembiraan Xiao Ling'er yang tak terbendung. Tetapi dengan cepat mereda setelah Xiao Zhoujun menegur dan mengeluarkannya dari aula. Tanpa kehadirannya, suasana kembali tenang. Di sini Xiaoyan mendengar kabar tentang Xiao Ming yang telah meninggalkan klan dan hasil akhir pertempuran antara Xiao Yitian dan Ouyang Yu. Xiao Yitian menghilang tanpa jejak, sementara Ouyang Yu kembali dengan kehilangan kedua tangannya. Seiring berjalannya waktu, Xiaoyan mulai merasa cemas dengan keadaan di wilayah tengah. Di balik ketenangannya, ada kekuatan tersembunyi yang bisa mengancam kedudukannya. Ia menyadari bahwa untuk membangun pijakan di wilayah ini, dia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Hari-hari setelah kedatangannya, Xiaoyan dikunjungi oleh para tetua sekte dalam yang ingin berkenalan dan mengobrol. Namun kedatangan mereka hanya mengganggu kedamaian Xiaoyan. Hanya setelah Xiao Xuan campur tangan, barulah kehidupan Xiaoyan sedikit tenang. Di tengah kekhawatirannya, ia mulai mencurigai adanya masalah yang lebih besar terkait Bai Hua, yang kekuatannya semakin sulit ditekan. Sebuah kekuatan hitam di dalam tubuh Bai Hua terus menggerogoti esensi spiritualnya. Meskipun formasi yang diciptakan Xiao Xuan sudah berusaha mengendalikan kekuatan tersebut. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.